Ya, memasuki penghujung tahun yang mungkin sudah pada deg-degan ya, ini menunggu keputusan dari pemerintah terkait dengan kenaikan upah minimum tahun depan. Nah, kemudian di tengah kondisi ekonomi yang saat ini semakin memburuk akibat pandemi, ini jujur agak sulit ya mengharapkan adanya kenaikan upah. Nah, seperti apa detailnya kita akan simak dalam 2021 upah minimum masih mini. Nah, memasuki pertengahan Oktober, pembahasan terkait dengan kenaikan upah minimum tahun 2021 ini rupanya sudah berjalan. Dan pada tahun ini pembahasan kenaikan upah diwarnai suasana yang cukup berbeda, di mana akibat pandemi COVID-19 pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2020 ini anjlok 5,32%. Nah, sementara dapat dipastikan juga bahwa pertumbuhan ini masih akan minus pada kuartal ketiga tahun ini. Dengan kata lain, hampir dapat dipastikan juga bahwa Indonesia telah resesi. Dan lebih parahnya lagi, sejumlah lembaga di dunia ini juga memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia ini akan bergerak di teritori negatif di sepanjang tahun ini. Nah, kemudian di tengah kondisi ini, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, Haryadi Sukamdhani mengatakan bahwa besaran upah minimum di tahun 2021 ini kemungkinan besar masih akan sama dengan tahun 2020. Ia mengaku hal ini telah diusulkan oleh Dewan Pengupahan Nasional. Kemudian selain dari APindo, hal yang sama juga diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia, Sinta Kamdhani, juga menyatakan sepakat dengan rekomendasi dari Dewan Pengupahan. Nah, menurutnya hal ini mempertimbangkan kondisi perusahaan yang saat ini mengalami kesulitan dari sisi arus kas gara-gara pandemi. Akibatnya pengusaha pun kesulitan ya untuk mempertahankan usahanya. Kemudian selain itu hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ataupun juga HIPMI, Angga Wira. Ia pun berharap agar kedepannya ini ada solusi terbaik berkaitan dengan penentuan UMP di tahun 2021. Menurutnya, bila penetapan UMP ini sesuai dengan perhitungan yang ada, yakni berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan juga inflasi, maka yang ada ini kemungkinan lantaran pertumbuhan ekonomi yang negatif dan juga deflasi ini kemungkinan nanti upah bahkan bisa turun begitu. Jadi ia pun berharap agar serikat pekerja bisa memahami situasi sulit saat ini dan juga kedepannya penetapan UMP ini tidak menjadi polemik. Nah, meski demikian seperti biasa ya, yang namanya penetapan upah itu dari tahun ke tahun selalu ada yang namanya perdebatan ataupun juga pemandangan yang berbeda begitu terkait dengan kenaikan UMP. Di antara kedua belah pihak yaitu adalah pengusaha dan juga serikat pekerja, dan bahkan di tahun ini silang pendapat antara keduanya juga semakin runcing. Ketua Presiden Konfederasi Serikat Pekerja atau KSPI Said Iqbal ini menilai bahwa kenaikan UMP di tahun 2021 seharusnya tidak jauh berbeda di tahun 2020, yaitu mencapai 8,51% untuk kenaikannya. Nah, lantas seperti apa sih sebetulnya aturan upah minimum berdasarkan payung hukumnya dan kemudian bagaimana sikap pemerintah di tengah situasi ini, kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, meski di tengah pengesahan UU Omnibus Law Ciptaker, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia ini mengatakan bahwa penetapan upah minimum di tahun 2021 sementara ini masih akan mengacu kepada PP Nomor 78 Tahun 2015. Nah, dalam aturan ini di pasal ke-44 ayat kedua tercantum ya formula perhitungan upah minimum, di mana diantaranya ini ada komponen inflasi, kemudian ada juga komponen PDB ataupun juga pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian kalau dihitung-hitung, kita coba ya menghitung di tahun 2020 ini kenaikan upah minimum sebesar 8,51%, tadi sudah disebutkan. Nah, ini mengingat pertumbuhan ekonomi 5,12% di tahun 2019, kemudian juga inflasi adalah 3,39%. Nah, sementara untuk tahun depan bila merujuk kepada formula ini dengan misalnya kita pertimbangkan ini dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif, maka kemungkinan ini upah tidak akan naik atau maksimalnya ini naik hanya sekitar 3,1% saja. Kenapa? Karena mengingat proyeksi pertumbuhan ekonomi dari pemerintah ini sebesar 0,6% hingga minus 1% untuk sepanjang tahun 2020, sementara inflasi ini berada di bawah 2,5%. Nah, meski demikian, Ida juga menyebutkan bahwa di tengah pandemi COVID-19, penetapan UMP ini mungkin tidak ditetapkan secara normal sebagaimana aturan pemerintah. Ia sebutkan, kami mendapatkan saran dari Dewan Pengupahan Nasional yang saran ini akan menjadi acuan bagi kami, bagi Menteri untuk menetapkan upah minimum tahun 2021 karena kalau kita paksakan mengikuti PP 78 atau mengikuti UU baru ini pasti akan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak
mampu membayar upah minimum provinsi. Nah, terkait pertimbangan saran dari Dewan Pengupahan ini juga sebetulnya tercantum ya di dalam payung hukum ini, yaitu adalah PP 78 tahun 2015, tepatnya adalah di pasal 45 ayat 2 dan juga ayat 3, di mana disebutkan rekomendasi Dewan Pengupahan ini didasarkan pada hasil peninjauan kebutuhan hidup yang layak, yang komponen dan juga jenisnya, ini ditetapkan oleh Menteri dan dengan memperhatikan produktivitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Baru kemudian akhirnya upah minimum ini ditetapkan oleh pemerintah. Nah, kemudian hal ini juga sebetulnya telah diatur dalam UU sebelumnya, yaitu adalah UU nomor 13 tahun 2003. Kemudian, seperti apa sih sebenarnya peninjauan kebutuhan hidup layak? Kita akan simak di slide selanjutnya. Nah, mengacu kepada aturan-aturan tadi, kebutuhan hidup layak ataupun juga KHL ini adalah standar kebutuhan seorang pekerja ataupun juga buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam waktu 1 bulan. Nah, kemudian di sini disebutkan ada beberapa komponen untuk KHL ini sendiri, yaitu ataupun juga untuk kebutuhan hidup begitu ya. Adapun komponen ini diantaranya adalah makanan dan juga minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kemudian kesehatan, transportasi, dan juga rekreasi dan tabungan. Baru kemudian dari masing-masing kategori ini nanti di breakdown lagi nih. Jadi ada beberapa item. Totalnya untuk keseluruhan komponen ini adalah ada 60 jenis kebutuhan ataupun juga item. Nah, mari kita coba breakdown satu persatu ya. Jadi misalnya ini untuk komponen makanan ada 11 item di dalamnya. Nah, diantaranya adalah beras dengan standarisasi kebutuhan 10 kg untuk 1 bulan. Kemudian ada juga daging. Ini adalah kebutuhannya disebutkan 0,75 kg. Ada juga telur ayam 1 kg, gula pasir 3 kg, dan juga item-item lainnya. Baru kemudian akhirnya setelah di breakdown, dijadikan satu begitu ya item-item ini dari komponen-komponen lainnya. Baru kemudian nantinya dihitung kira-kira berapa sih kebutuhan untuk satu orang dalam 1 bulan di satu lokasi ataupun juga satu provinsi. Dan akhirnya nanti hasil peninjauan inilah yang menjadi dasar perhitungan upah minimum selanjutnya dengan memperhatikan produktivitas dan juga pertumbuhan ekonomi. Peninjauan komponen dan juga jenis kebutuhan hidup ini dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun. Nah, kurang lebih seperti itu ya, tadi perhitungan untuk menentukan upah minimum provinsi. Memang sekali lagi tahun ini kondisinya berbeda dan bahkan sudah banyak perusahaan yang terpaksa mem-PHK karyawannya demi bisa bertahan di tengah pandemi seperti ini. Artinya memang saat ini diperlukan pengertian dan juga kesepakatan antar kedua belah pihak agar usaha bisa tetap berjalan secara lancar. Nah, kedepannya kita akan tunggu seperti apa ketetapan pemerintah terkait dengan upah minimum provinsi pada November mendatang.